dan lagi gue sambil duduk-duduk, masih ngobrol-ngobrol, tiba-tiba yang saat itu belum kenal tapi sekarang pacar gue ini dia lewat dan dia ngelihat waktu itu ada yang cosplayer Kakashi kalau nggak salah, sama ada gue. Lu waktu itu jadi Zabuza. Dan dia ngeliat, dia ngajakin foto tuh. Jadi terlalu excited gitu ya. Ini orang sobi sama gue dan ngobrol nyambung. Tapi jangan lu langsung istilahnya 100% percaya dan lu langsung terbuka sama nih orang gitu, enggak. Gue nyari event yang gede kayak gitu. Tapi kan orang-orang bilang Comic Con tuh bukan buat di Jepangan, buat Western. Gimana tanggapan lu? Sebenarnya nggak masalah. Ultimate, selamat datang di Ulik Tipis, di mana kita mengundang seseorang yang punya cerita dan kita ulik di balik ya, tipis aja. Dan hari ini, Ultimate sudah lihat sendiri melihat seorang Naruto di sebelah saya ini. Selamat datang, Jul. Tepuk tangan dulu semuanya, tepuk tangan dulu. Hari ini gue pengen ngomongin sebuah kegiatan yang cukup banyak digandrungi oleh masyarakat Indonesia, terutama wibu, yaitu cosplay. Bersama teman saya sendiri ini, by the way, kenalin namanya Jul. Jul berarti nama di sini sebagai Jul ya? Panggilannya Jul. Oke, mungkin lu boleh memperkenalkan diri sendiri kayak gue Jul, gue cosplayer, biasanya cosplay apa? Ini. Nah, langsung aja. Halo, nama gue Jul. Gue biasa tuh cosplay karakter-karakter anime dan kadang juga cosplay karakter game. Tapi kalau gue sendiri tuh cosplay cuman buat senang-senang aja ya, datang ke event, ketemu teman. Beda kan ada juga cosplay yang orang untuk kompetisi. Gue tuh biasanya ada kriterianya tersendiri lah. Oke, itu lu, itu biar Ultimate bisa lihat ke mana nih, Instagram lu namanya apa ya? Instagramnya namanya jul.full. Jul.full ya, oke, berarti Ultimate silakan nanti gue kasih lihat juga, boleh di follow. Oke, Jul, sebelumnya terima kasih sudah datang ke Ulti. Gue pengen nanya-nanya tentang cosplay ke lu, walaupun ya lu kan tadi lu bilang bahwa sebenarnya lu have fun aja kan, dan banyak teman-teman yang lain juga yang cosplay untuk nyari duit juga ada. Tapi sebelum gue terlalu dalam ke situ, ini gue pengen nanya dulu, lu lagi cosplay Naruto yang apa? Terus kenapa Naruto? Ini cosplay Naruto versi yang Sage Mode. Itu dia kalau yang nonton tuh mungkin tahu itu pas ngelawan Pain. Oke. Nah gue milih itu karena dulu ya pas masih kecil kita pada nonton lah Naruto kan. Ya. Kalau dulu tuh gue nonton juga cuman sepotong-sepotong istilahnya. Nah terus gue baru mulai ngikutin lagi. Dulu tuh pas kakak gue beli komik Naruto. Dan gue iseng baca, itu pas-pasan banget lagi arc yang ini. Dan ya gue suka banget gitu kan. Makanya kayak gue suka desainnya juga. Dia karena beda lah sama yang kostum biasanya. Dan juga emang karena sebenarnya tuh dia ada propnya lagi, scrollnya gede gitu. Oh, scrollnya gede. Nah, iya, nah itu gue juga suka karena ada prop tambahannya. Cuman kebetulan gue nggak bawa soalnya kemarin ada robek dikit lah scrollnya itu. Itu karena kan lu tadinya bilang, oh ya ini sebelum kita lanjut juga, lu tuh spesialis suka, bukan spesialis ya, lebih suka, lebih tepatnya suka yang properti yang gede-gede juga kan. Terus lu bilang kemarin scrollnya Naruto itu emang setinggi apa sih? Scroll tuh sekitar 1 meter lah hampir. 1 meteran? Iya. Rusakan apa kemarin? Gue nanya beneran ya jadi. Kan pas gue lagi mindahin gitu kan, karena kan dia emang ada yang lemnya copot tuh. Terus gue pengen lem lagi, tarik robek dia. Itu pas lu mau bawa ke sini? Pas, enggak semalam sih lagi siap-siapin aja. Oh, oke. Nah, kita mulailah masuk ke bagian tentang cosplaynya ini gitu loh. Kayak dari personal lu juga sih gitu loh. Ya kan banyak juga yang untuk mencari duit, sedangkan lu cosplay for fun. Tapi kenapa maksudnya lu akhirnya cosplay gitu? Karena dulu kan gue lihat lu tuh tidak ada ke cosplay dan mungkin lu bisa cerita lah awalnya seperti apa, dari tahun kapan dan gimana sih selama ini lu selama cosplay? Ya kalau tahu cosplay sebenarnya tuh udah lama. Gue tuh dulu pertama kali datang ke event yang wibu gitu ya di Jepangan. Itu pas SMP. Udah lama juga. Diajak kakak gue, itu tahun 2013 kalau nggak salah. Itu event dulu namanya event Gelar Jepang UI. Sekarang masih ada di UI, GJUI. Iya. 2013 gue datang waktu itu pertama kali tuh ke event di Jepangan. Dan berikutnya lagi datang tuh ke AVA kalau nggak salah, 2014. AVA ID. Juga masih awal-awal banget tuh, tapi udah gede eventnya waktu itu. Dan di situ baru tuh gue ngeliat banyak cosplayer gede gitu kan, yang kostumnya udah beda lah, udah nggak kelihatan kayak DIY gitu, udah profesional.
Dan di Ava itu? Iya, dan itu mulai gue kayak terinspirasi. Dan walaupun ya tetap istilahnya tuh banyak cosplayer yang kostumnya tuh sekedar lah. Dan itu ya nggak masalah, namanya emang cosplay buat seru-seruan aja kan. Oke, dan sebenarnya kalau lu nggak sadar ya kan gue menyesuaikan atmosfer juga yang dimana kita nih Ultimate lagi ngomongin cosplay. Gue hari ini sebenarnya juga lagi bukan cosplay sih, kayak apa sebutannya inspired cosplay gitu ya. Ya pokoknya yang ya kan, dari mainan warna biasanya. Mainan warna gitu, kayak gue hari ini pakai warna ini, terus ini itu Kamen Rider Nigo gitu. Jadi kayak di Jepangan juga, menyesuaikan juga sama lu yang jujur gue nggak expect ternyata lu seniat ini hari ini datang ke sini, jadi terima kasih. Maksud gue ngeliat lu make up di situ juga, kan gue ngomong, Jul, jangan niat-niat banget gitu loh, maksudnya karena ini cuma bukan untuk event juga kan. Tapi gitu. Standar lah kalau cosplay makeup itu standar. Oke, gini standar nih jatuhnya. Oke, nah gue pengen nanya juga gitu loh, kalau lu dari lu sendiri, lu tuh kalau cosplay sukanya bentukan-bentukan apa sih, maksudnya kayak ya kan ini Naruto. Mungkin lu boleh ceritain lu pernah cosplay apa aja? Yang mungkin yang udah ada di Instagram lu, yang pernah lu bikin, atau mungkin lu pernah komis ke orang lain kayak bikin pedang atau hal-hal yang gede. Boleh cerita lah. Kalau cosplay, nah sebenarnya walaupun gue mulai event itu dari 2012 itu, sempat ada jeda tuh berapa lama. Karena pas SMA tuh gue udah mulai jarang lah nonton anime gitu segala macam. Oh, emang udah mager ya. Nah pas kemarin tahun 2022, baru tuh balik ke event lagi. Dan di situ baru gue mulai nyoba cosplay. Pertama kali tuh gue cosplay Asta, itu dari Black Clover. Itu yang bikin gue tertarik pertama, karena waktu itu gue juga kebetulan lagi nurunin berat badan, dan gue ngeliat karakternya dia kan yang banyak olahraga segala macam, terinspirasi juga. Sama gue suka dia di sana bawa pedang gede. Nah, akhirnya gue coba bikin tuh pedang gede. Si Asta nih. Asta itu, dan saat itu masih kurang bagus lah pertama kali ini juga. Masih nyoba-nyoba. Iya. Dan setelah dari Asta, tahun depannya 2023, gue coba cosplay Zabuza dari Naruto. Nah itu gue bikin pedang sama tuh, pedang gede juga. Dan emang gue suka Zabuza, dan gue juga suka karakter yang pakai pedang gede gitu. Dan akhirnya gue bikin, dan itu udah lumayan lah hasil lah. Oke, gue masih suka gitu kan, sampai sekarang juga pedang itu masih suka gue pakai buat cosplay. Tapi, nah mungkin sebelum sampai situ, kan tadi lu nyebutin beberapa yang lu udah cobain juga. Berarti kan lu juga dalam proses juga lu membuat barang-barangnya tidak mudah lah ya. Maksudnya kan pasti lu ada modal dan segala macam. Kenapa dari semua aspek nih, lu tuh suka banget sama properti-properti yang ekstra barangnya, maksudnya bawanya kan juga ekstra. Even tadinya lu mau bawa sesuatu yang besar ke sini, tapi karena satu dan lain hal, transportasi, jadi kayak aduh nggak bisa nih gas gitu loh. Mungkin kalau bawa mobil bisa gitu kan. Bisa mungkin. Kenapa yang gede-gede? Karena ya gue datang ke event tuh kan nggak sering-sering banget. Dan kalau orang kan ada yang istilahnya tuh tiap minggu nyari event lah. Aja, ke Jakarta, ke Bekasi, ada aja. Gue kan jarang-jarang. Dan ya gue pengen tuh tiap gue datang itu, walaupun emang tujuannya gue have fun doang ya, gue nggak ikut kompetisi atau gimana, gue pengen memorable lah gitu, gue pengen kayak all out. Nah makanya gue nyari karakter yang, ya pertama tetap gue tuh suka karakternya, dan kedua ya yang agak mencolok gitu loh. Jadi makanya kalau dengan prop gede itu kan lebih mencolok. Dan kalau cosplay juga, karena dia tuh sebenarnya kan tiap orang tuh banyak yang menonjolkannya masing-masing. Ada yang mungkin kostumnya dia lebih bagus, lebih detail, ada yang wig-nya bagus, ada yang make-up-nya. Dan kalau gue kan menurut gue ya, kalau kostum, wig, dan make-up gue masih biasa aja. Makanya gue pengen nonjolin dari prop-nya gue itu. Nonjolin, prop-nya gede lah, prop-nya yang ekstra lah, gimana gitu. Gue nggak tahu nih ya, maksudnya kan kalau selama ini yang gede-gede kan biasanya lu pedang-pedangan. Lu mau nggak sih ke depannya kayak nyoba, misalnya kan gue sering banget tuh lihat cosplayer yang sayapnya lebar, kayak gitu-gitu. Itu kan yang dimana sebenarnya bukan masalah ribet bawa, tapi pas lagi jalan pun juga ribet. Susah ya. Ya, lu pengen nggak sih nyoba-nyoba yang besar yang kayak gitu? Kalau tertarik sih sebenarnya tertarik. Cuman sejauh ini emang belum ada karakter yang gue suka dan pengen cosplayin yang sayapnya ekstra lebar, gede segala macam gitu ya. Atau kayak armor apa sih biasanya yang gede-gede tuh? Ya, misalnya karakter game ada yang armor gede. Ya, Monster Hunter yang sering. Monster Hunter gitu. Ya di mana Monster Hunter juga, ini jadi ngomongin game ya, maksudnya nggak apa-apa. Monster Hunter kan banyak juga gitu yang pedang-pedangnya gede juga. Lu nggak mau nyoba? Pengen banget. Gue pengen banget nyoba. Ya cuman ya itu, dia karena gue belum pernah bikin armor ya, dan kostum pun gue nih beli ini gue. Dan makanya gue sekarang tuh yang lagi di plan gue pengen nyoba cosplay karakter Dovahkiin dari Skyrim. Itu juga dia ribet di mana tuh? Karena dia tuh kostum itu setengah armor, setengah apa ya, kayak pakaian lah gitu, pakaian medieval, tapi ditutupin armor.
Jadi kan istilahnya tuh dia nggak sesulit yang full armor kayak game Monster Hunter. Dengan istilahnya ngambil yang lebih mudah, gue pengen coba belajar dulu nih. Ngasah skill gue bikin armor. Kalau gue udah ngerasa pede, udah bisa, baru gue pengen coba bikin yang lebih ribet gitu. Oke, nah ini gue jadi kepikiran nih, karena lu bilang tadi yang bukan armor sih, maksudnya barang-barang itu kan lu bikin sendiri kan? Iya, tuh. Dan di mana itu trial and error juga? Iya, betul. Biasanya modal bikin terutama barang-barang ekstra itu berapaan sih? Mungkin dari cat atau lem? Apa sih sebenarnya terbuat dari apa aja sih Jul sebenarnya? Kalau misalkan kostum ya, biasanya itu kan kain-kain biasa sebenarnya sih, kain katun. Kayak Zabuza yang lu bikin tuh lu bikin diri ya? Zabuza, enggak, kalau itu gue juga cuman beli aja sih. Paling gue bikin tuh sarung tangannya sama kakinya. Which is dari bahan-bahan juga kan? Bahan-bahan pakaian biasa aja tuh sebenarnya. Iya. Cuman emang kalau kadang tuh orang biar kelihatan lebih proper gitu ya, biasanya tuh suka pakai bahan kulit. Yang otomatis pasti bakal lebih mahal. Iya. Dan dia pun bikinnya juga ngejahitnya tuh nggak bisa pakai benang dan mesin jahit biasa. Lu pakai apa bikinnya? Kalau gue belum pernah pakai kulit. Belum pernah pakai kulit. Berarti selama ini pakai apa namanya spandex ya? Pakai bukan spandex, pakai sih kain katun, beda-beda sih. Yang paling umum katun biasanya. Itu biasanya modalnya lu berapa? Atau gini deh, yang selama ini yang pernah lu cosplayin dan lu bikin, itu paling mahal tuh bikin apa dan modalnya lu berapa? Kalau bikin, gue nggak pernah bikin sampai full gitu sih. Itu misalnya sebagian gue bikin, sebagian beli atau mesen ke orang. Oke, gini deh. Barang yang pernah lu bikin, kayak misal yang gue tahu cuma pedang Zabuza doang yang gue tahu, yang pernah gue lihat secara langsung ya. Karena waktu itu lu pernah, waktu di acara apa itu ya? Impact Nation 2023 ya? 2023. Kan gue ngeliat lu jadi Zabuza gitu. Itu pedang yang bolong itu lu bikin sendiri kan? Sendiri. Itu waktu itu lu inget nggak berapa modalnya? Kalau nggak salah sebenarnya tuh nggak terlalu mahal. Kalau bahan dasarnya kan dia dari namanya tuh Eva Foam atau Busati kalau kita bahasa Indonesianya. Iya, Busati. Busati, dan dia untuk gagang dan core di dalamnya biar dia kokoh pakai pipa PVC. Kalau pipa PVC itu murah-murah sebenarnya kayak 5.000. Lu beli material berarti ya? Beli material. Sebenarnya kayak gitu-gitu lu DIY emang lu dari YouTube aja gitu. Dari lu YouTube aja. Gitu. Gue nyari tutorialnya kan banyak tutorial. Gue ngikutin aja gitu. Berarti emang lu orangnya suka ngulik ya, maksudnya selain ulik tipis, maksud gua emang suka nyoba-nyoba gitu loh, walaupun betul. Lu gagal sekalipun. Nah nanti mungkin kita bisa ngobrolan juga tuh, ada nggak sih momen-momen kayak harus ngulang lagi atau kayak rusak nih pas lagi bikin, kan lu bete tuh pasti. Nah tapi ada yang mulai dulu. Oke, kalau gitu Ultimates kita bakal masih ngomongin tentang cosplay lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Ulik Tipis. Masih di Ulti ya, Ultimates bersama gue Bagaska dan juga Jul Full kalau di Instagram ya. Nah, tadi kita udah ngomongin tentang kenapa lu cosplay dan kenapa lu suka barang-barang yang ekstra untuk dibawa, maksudnya barang-barang besar untuk cosplay. Nah, itu semua ada di Instagram lu juga ya, Jul Full. Ngomong-ngomong soal Instagram lu, Jul Full. Kenapa nama lu Jul Full gitu loh? Lu ada origin story tentang si Jul Full ini nggak? Sebenarnya bisa lu ceritain nggak terlalu menarik sih. Jadi kan emang nama asli gue Ijul gitulah kan. Ya di-doxing dong lu Ijul. Nama dia Ijul guys. Emang kalau orang cosplay tuh dari pas gue awal ini ya terjun situ gue baru tahu kayak ternyata mereka biasanya tuh istilahnya identitasnya dibedain gitu. Identitas cosplay mereka sama identitas asli mereka. Kayak gue pernah kenalan sama orang, namanya siapa? Namanya Miruko, kok nama lu Jepang amat? Ternyata nama cosplaynya doang. Stage name ya. Dan ya gue sempat kepikiran, bikin nama cosplay juga, cuman karena nggak terlalu, ya gue cosplay nggak begitu sering juga, dan kayak, nggak usah lah, beda-bedain. Emang, terus juga kebetulan emang gue nggak punya Instagram pribadi. Gue jarang pakai sosmed, dan ya udah Instagram gue cuma satu buat cosplay doang. Alias si Jul Full itu, dan nama Jul itu sendiri kan emang pertama nama asli gue Jul. Ijul kan, jadi Jul. Nah kalau Full itu karena gue ngeliat orang-orang tuh nama IG mereka kayak catchy gitu loh, catchy dan unik segala macem. Gue kayak biar catchy gue cari aja kata-kata yang berirama sama Jul.
Jul, full. Oh ya udah. Mainan rhyme ya. Full tuh kayak full aja. Sebenarnya nggak ada makna meaning ya. Intinya biar catchy, biar gampang diinget sama Iya. orang lain juga. Oh si Jul ini. Jul Terus full. kalau misalnya ngasih Instagram ke orang lain kan biasanya gitu ya. Misalnya kalau orang habis cosplay, nama Instagramnya apa bang gitu. Jadi lu juga jadinya lebih mudah juga untuk lebih Jul cepat full, lah iya. gitu loh. Oke. Itu tentang origin nama gue karena biar Ultimate tahu juga walaupun sebenarnya gue udah nanya juga sebenarnya. Tapi ya biar seru-seruan aja. Jul full ya. Oke Jul, tadi kita udah ngomongin tentang sedikit lah karakter-karakter yang pernah lu cosplay. Banyak kan tuh, ada Zabuza, ada Asta, ada apa lagi yang gue miss mungkin? Ada, gue pernah cosplay Suigetsu dari Naruto juga. Oke. Itu yang gede-gede juga? Dia pedangnya sama Zabuza. Oh pedangnya sama, Jadi dia nyolong pedangnya Zabuza. Gitu. Oke. Terus ada Suigetsu, ada siapa lagi? Ada Stark dari anime Free Ren. Gue juga pernah cosplay Aether dari game Genshin Impact. Oke. Itu ada semua di Instagram? Di Instagram ada fotonya semua, ada. Nah, ini buat Ultimates, yang dia sebutin jujur yang gue tau cuma Kakashi sama Zabuza ya. Karena gue nonton Naruto dulu, tapi kayak nggak terlalu ngikutin banget lore-nya gitu. Kayak kalau Ijul kan lu kan ngikutin banget kan, gitu loh. Jadi kayak gue nggak tahu gambarannya, tapi bahkan tadi ternyata siapa Suigetsu nyolong. Jadi Zabuza kan udah mati. Nah setelah itu pedangnya diambil sama si Suigetsu itu. Nah itu bahkan gue nggak tahu gitu loh, dan ternyata pedangnya sama. Nah dari banyak karakter yang pernah lu cosplay, yang pernah lu experience kan gitu loh. Mana sih karakter yang menurut lu paling ngena di lu lah, atau kayak mungkin aja ini contoh ya. Ini paling mudah nih, kayak ini paling sering gua cosplay ya. Atau yang paling kayak apa sebutannya? Yang paling kenal, gua nggak ada kata-kata lain. Yang berkesan gitu. Yang berkesan. Ya. Kalau yang berkesan ya Zabuza sih. Zabuza. Soalnya ya pertama dia tuh dari kostum gampang. Jadi gue tuh istilahnya cosplay seharian pun nyaman aja. Karena dia nggak ribet macem-macem. Cuman emang ribet di bawa pedang gedenya aja. Dan yang bikin berkesannya juga dia tuh karena dia tuh cosplay kedua gua. Tapi dari pedangnya itu sendiri, propnya, itu gua cukup bangga sama hasilnya. Karena itu kan kedua kalinya gue bikin prop. Dan hasilnya tuh dibandingin yang prop pertama gua ke kedua ini, upgrade-nya tuh menurut gue lumayan jauh. Dan gue bangga banget. Makanya sampai sekarang tuh properti masih gue pakai. Dan udah gitu juga emang karakternya gue suka banget. Karena di animenya dia tuh kan karakter jahat nih. Dan yang emang musuh pertama yang Naruto. Dimana dia tuh ya dari background-nya pun emang udah bener-bener orang jahat. Dia tuh dari kecil udah ngebunuh orang segala macem lah. Tapi kan setelah diperjelas lagi, oh ternyata dia ini tuh dulu pas kecil tuh emang karena di jenis senjata, dia tuh terpaksa. Dan pas sudah dewasanya pun dia terakhirnya tuh mati bukan karena dibunuh ngelawan Naruto segala macam, tapi mati karena buat ngebela yang lain, buat ngelawan di anime itu kayak mafia gitulah. Jadi dia tuh di saat terakhirnya tuh istilahnya tobat gitu ya. Jadi makanya makin berkesan banget. Secara gue suka desainnya, gue suka karakternya. Oh berarti memang ya lu ngikutin banget, dan secara desain juga simple kan. Simple, nggak meribetkan lu gimana-gimana. Iya. Kalau mau ngapa-ngapain juga gampang. Paling ya, bentar, sorry. Yang pertama lu tuh Asta kan? Pertama kali cosplay Asta. Asta kan, yang dimana Asta kan juga pedang gede juga. Pedang tapi gede juga. Menurut lu tuh effortnya tidak Zabuza atau gimana tuh jatuhnya? Asta, ya sebenarnya gue tuh setelah cosplay pertama Asta, agak ini ya kecewa ya, walaupun ya sebenarnya cosplay pertama wajar lah, masih jelek gitu kan. Yang bikin lu kecewa? Yang bikin pertama waktu kurang itu, maksimal? Ya pertama itu kan gue pertama kali nge-styling wig sendiri, dan pertama kali bikin pedang sendiri. Hasilnya tuh pas gue, waktu itu sih gue senang-senang aja kan. Pas sekarang gue ngeliat, oh ternyata jelek juga gitu loh. Dibanding sama lu yang sekarang? Iya, dan makanya sebenarnya gue pernah, sudah sempat ini juga, cosplay ulang Asta. Gue bikin pedang ulang lagi, dan wignya pun gue styling ulang lagi. Cuman saat itu juga emang wignya gue lebih suka, tapi nggak persis banget kayak di animenya lah. Dan pedangnya pun udah lebih bagus, tapi ya itu sama, masih belum persis kayak di animenya. Malah gue pernah ada cosplayer juga, dia tuh suka cosplay Asta juga. Dia ngeliat pedang gue, dia mau komisi. Oh gue komisi bikin mesen di lu bisa nggak? Bisa, gue bikin tuh. Dan hasilnya yang pas dia komisi malah jauh lebih akurat dan lebih bagus. Oh yang lu komisiin itu malah lebih akurat? Iya, dan waktu itu kan udah istilahnya gue jual kan ke dia tuh, udah selesai.
gue malah jadi kayak kepikiran, aduh kok malah lebih bagus pesanan orang ya, buat gue sendiri malah kurang bagus gitu. Mungkin karena ada bayaran mungkin. Iya, mungkin lu juga ngerasa, lebih niat juga emang bikinnya. Lu lebih niat juga jatuhnya. Iya, jadi makanya ya walaupun ya gue tetap suka Asta, ya karena ada ganjel-ganjelnya itu yang jadi gue kayak kurang berkesan banget lah cosplay Asta itu. Oke, tapi kalau dari, kita masih ngomongin properti ya, karena kan sebenarnya yang mau gue emphasize dari Ulti kali ini cosplay. Cuma kan lu sukanya di barang-barang yang besar gitu. Iya. Dari semua barang-barang besar yang lu bikin properti, ada nggak yang paling ribet lu bikin? Paling ribet sejauh ini emang dua sih ya. Pertama pedangnya Zabuza itu. Sebenarnya kalau bikin pedang doang gampang, tapi yang bikin susah Zabuza karena dia ada bolongan setengah bolongan itu sama di tengah ada bolongan iya, itu juga. Di bawahnya itu setengah. Di bawah ada setengah lingkaran bolong, atas setengah lagi bolong. Tapi selain itu sih masih oke lah. Dan yang susah kedua tuh scrollan Naruto ini. Yang lu nggak bawa ini. Yang ada fotonya kan ya nanti ya? Ntar gue kirim. Ya udah siapa aman. Karena dia tuh emang biasanya kan gue bikin prop itu cuman mainan Eva Foam, Busati, pipa sama cat aja gitu kan. Untuk scroll Naruto ini gue coba pakai bahan kulit. Oh. Nah, cuman kan pertama kali pakai bahan kulit? Iya, dan itu kan karena tetap buat dalamnya tuh gue bikin pakai Busati dulu bentuk lingkaran, baru gue bungkus pakai bahan kulit ini. Dan bahan kulit ya itu pertama karena gue nggak ada buat ngejahitnya, akhirnya gue pakai lem, dan lemnya pun gue trial and error. Gue beli 4 macam lem beda-beda buat ngetes yang bisa nempel nih kulit tuh lem yang mana gitu loh. Lu tes semua dulu tes tuh? Semua. Aduh. Jadi sebenarnya kalau dari bentuk dia nggak terlalu ribet. Cuman yang bikin ribet karena gue nggak tahu alat yang harus gue pakai tuh apa. Masih nyoba-nyoba gitu jadinya. Ya itu yang 4 macam lem kan lumayan. Nah, maksud gue kalau misalnya nggak kepake. Ya maksudnya akhirnya kan lu nyoba di 4 empatnya. Iya. Yang berhasil yang keberapa? Yang berhasil tuh yang ketiga kalau nggak salah. Tapi itu pun gue masih kurang puas sebenarnya, masih kurang nempel banget. Okay, tapi yang paling bagus lah dari percobaan itu. Oke. Berarti pedangnya Zabuza, which is sebenarnya pedang kedua yang lu bikin jatuhnya. Pedang kedua yang gue bikin sama itu. Scroll Naruto nih. Scroll Naruto, iya. Kayaknya gue nggak pernah ngeliat tuh langsung pakai Naruto. Pernah sih, tapi gue nggak ngeliat scrollnya waktu itu. Pas terakhir gue scroll Naruto tuh tahun lalu, gue memang belum bikin ini ya scrollnya. Oh, berarti scroll ini baru? Belum pernah lu bawa? Belum pernah gue bawa ke event. Oh, oke. Nah, ngomong-ngomong soal event, selama lu cosplay, ada nggak sih momen-momen yang bikin lu unforgettable? Nah, sama nih, balik lagi pas gue cosplay Zabuza itu. Balik situ lagi nih. Pas gue cosplay Zabuza, dan emang saat itu gue tujuannya kan emang event, ya udah senang-senangan. Waktu itu gue bareng sama lu pada juga ya. Itu berarti Impact Nation? Impact Nation. 2023, iya. Emang sama teman-teman ngumpul-ngumpul, main, datang ke event-event gitu. Dan emang kebetulan yang sekarang nih pacar gue ini, dia tuh suka Naruto juga. Oh, oke. Dan kondisinya tuh waktu itu pas event itu gue beli tiketnya sama yang buat nonton konser. Oh, oke. Jadi emang datang ke event dan nonton konser. Dan saat itu tuh karena gue cosplay Zabuza dan propnya gede gitu juga, itu nggak boleh masuk ke venue konser lah kan otomatis. Iya. Kayaknya yang lu nitip nggak sih, gue inget kok. Iya. Pas waktu itu pas malam-malam sebenarnya kan udah mau masuk konseran nih. Nah, terus teman kita tuh satu lagi si Debian, dia tuh udah ngomong ke gue kan, oh ini kan si Ganis mau balik ke mobil nih, udah pedang lu titip dia aja, biar ntar lu lepas kostum, kita tinggal nonton konser aja terakhir nih. Cuman waktu itu gue nggak tahu kenapa gue kayak, ntar dulu deh nunggu mepet konser dulu, gue masih pengen cosplay nih. Walaupun sebenarnya nggak ngapa-ngapain, waktu itu gue cuma duduk-duduk doang, kata udah malam, udah capek juga. Dan lagi gue sambil duduk-duduk, lagi masih ngobrol-ngobrol, tiba-tiba yang saat itu belum kenal lah, tapi sekarang pacar gue ini dia lewat. Dia lewat dan dia ngeliat, waktu itu ada yang cosplayer Kakashi kalau nggak salah, sama ada gue. Lu waktu itu jadi Zabuza? Zabuza. Dan dia ngeliat, oh dia ngajakin foto tuh. Oh belum kenal nih? Belum kenal. Ngajakin, oh kak boleh foto nggak? Oh boleh. Terus foto. Dan saat foto itu kan, gue juga, itu karena kondisi udah malam udah capek, sebenarnya gue nggak inget-inget banget. Jadi kayak, oh yaudah gue foto sama orang banyak, nggak tahu siapa-siapanya gitu kan, bodo amat lah. Dan setelah gue foto sama dia itu selesai, dianya pergi, baru tuh konser mau mulai. Oh yaudah, gue baru tuh lepas kostum, pedang gue titip, dan masuk konser ke dalam. Pas besoknya, baru tuh dia nge-tag gue tuh, ngupload foto di Instagram, dia nge-tag, dan gue repost kan. Dan dia terus, itu bikin caption lucu-lucuan, oh harusnya pas aku cosplay Hinata nih kita biar satu tema.
Terus gue bilang, oh ya boleh lah kapan-kapan, ayo cosplay bareng. Nah dari situ baru tuh coba kita banyak ngobrol. Ternyata klop. Kita jadian. Oh gitu. Berarti jodoh gak kemana ya? Maksudnya bisa dari, itu lo expect gak sih sebenarnya? Nggak expect kan? Dan ya itu juga yang gue bilang tadi, kalau misalkan gue ngikutin kata temen gue itu, kostumnya lepas duluan dan pedangnya langsung gue titip, gue nggak bakalan ketemu pacar gue itu. Bener. Karena gue ngotot, gue sampai malam masih mau cosplay nih. Akhirnya jadi ketemu dia karena gue sambil masih cosplay. Oke. Nanti kita mungkin kalau misalnya emang gue nemu pertanyaan lagi soal itu karena menarik banget, nanti gue tanya lagi. Tapi ada yang mau lewat lagi. Siap. Kalau gitu, Ultimates, jangan kemana-mana, tetap di Ulti. Ultimates masih di Ulti bersama Joel Full. Ya, tadi udah terakhir tuh jujur ceritanya sih menarik banget ya tentang jatuhnya itu salah satu momen yang penting lah. Penting banget lah dari selama lu bercosplay dari 2022 dan akhirnya selama setahun lu cosplay bisa beneran ketemu pacar yang emang klop yang dimana itu sih impiannya maksudnya. Siapa sih yang nggak mau punya pacar tuh yang satu kegiatan? Ya kalau emang wibu sama-sama wibu gitu loh. Dan memang dia cosplaynya apa aja sih dia? Ini sorry ya Kak Kobo, aku agak gibah dikit. Namanya kan Kobo kan? Ya. Panggilannya Kobo ya. Dia pernah apa aja? Cosplay dia pernah, ya itu tadi Kobo Kanero. Oh dia pernah Kobo Kanero? Pernah. Wow. Cosplay gue lupa namanya. Kana kalau nggak salah. Kana dari ini kan Oshinoko. Oke. Oh yang kemarin di ini dong, yang ada gua. Iya. Ya. Dia juga pernah. Oh kalau yang ada lu itu cosplay ininya, jadi idolnya. Oh beda ya. Si Ai, tokoh utamanya yang itu ya. Iya. Oke. Pernah jadi Kana, pernah jadi Ai, pernah jadi Hinata pernah. Okay. Waktu itu cosplay bareng gue juga, gue Naruto di Hinata. Naruto yang ini? Iya. Oke. Dan kalau sama satu lagi tuh yang pas waktu akhirnya tuh gue kesampean tuh cosplay bareng sama dia. Apa? Itu gue jadi Asta, dia jadi Noel. Itu tokoh utama perempuannya, Black Clover juga. Oke. Itu kalau si Kak Kobo itu lu bikinin kostumnya, maksudnya properti. Kalau kostum kan mungkin bisa minjem ya, kan banyak juga ya rent cosplay ya. Banyak rental. Properti beliau ada yang lu bikinin juga atau? Kalau properti gue sempat bikin yang pas jadi Noel itu sih. Dia kan karakternya dia karena temanya sihir, dia punya tongkat gitu. Gue bikinin di tongkat sihirnya itu aja. Kalau kostum waktu itu dia ngerental. Rental. Ya, banyak juga sih sekarang ya. Lu pernah rental nggak sih, Jul? Pernah rental 2 kali pernah ya. Kostum apa? Kostum waktu itu kostum Aether dari Genshin Impact sama Stark dari anime Frieren. Oke. Itu kayaknya jadi polemik juga ya tentang rental. Gue sempet baca kayak, mending bikin sendiri gitu-gitulah. Ya sebenarnya ya tiap komunitas adalah yang nyari masalah, ada yang bikin drama, yang nggak penting lah kan sebenarnya. Yang sebenarnya tuh kalau namanya cosplay, lu kostum play, lu main gitu kan, itu nggak ada serius-seriusnya. Kayak lu mau kostumnya itu bikin sendiri, mau beli, mau ngerental, mau itu istilahnya bikinnya lu acak-acakan, mau bikinnya detail, itu nggak masalah. Tujuan lu situ cuma buat senang-senang, buat nunjukin hobi lu, buat nunjukin apresiasi lu sama karakter atau seri yang lu suka ini gitu. Kecuali kalau lu ikut kompetisi, baru itu beda. Karena di kompetisi tuh biasanya emang ada peraturannya masing-masing. Ada yang lu harus bikin kostumnya full, bikin sendiri. Ada yang boleh rental atau nyewa gitu, tapi setahu gue jatuhnya itu coswork biasanya. Itu nggak serius cosplay competition gitu lah. Oh beda ya? Iya, kalau yang cosplay competition tuh emang biasanya tuh kostum sebagian besar tuh mereka harus bikin sendiri. Bikin jadi sendiri. Masuk penilaian juga ya? Dan ya pas naik ke panggung pun jadi penilaian penampilan mereka di panggung. Kalau di luar negeri juga, kalau di Indonesia setahu gue belum ada ya, di luar negeri itu ada kompetisinya tuh crafting. Jadi dia tuh yang sendiri nih, dia tuh yang dinilai tuh cuman properti dan kostum lo doang. Yang maksudnya tetap harus sering make dong? Iya, dia tetap, ya lu crafting tetap lu yang make, lu yang bikin, tapi lu nggak dinilai pas tampil di panggung. Cuman pas di belakang panggung nih, dinilai sama judge-nya, itu hasil bikinan lu gimana. Pas naik ke panggung lu nggak ada penilaian, itu cuman presentasi buat, aja ya? Buat showcase aja ke penonton. Beda sama cosplay competition, dia tuh ya
kostumnya dinilai, dan pas naik ke panggung pun dinilai juga. Oke, itu tadi lu sempet nyenggol komunitas soalnya. Karena di segmen 3 kan ya, gue sampai lupa segmen 3 kan, segmen 3 ini gue sampai lupa. Gue pengen ngomongin nih, gimana sih selama lu berkecimpung di dunia cosplay dari 2022 dan udah lewat 3 tahun lah ya jatuh. 3 tahun kan? Ya, 3 tahun ini. 3 tahun. Gimana sih orang-orang di dalamnya, komunitasnya seperti apa? Apakah fun atau justru lu sider aja nih, silent reader aja nih? Gimana lah kalau si Julful ini di komunitas? Kalau sejauh ini sih sebagian besar tuh fun-fun aja. Biasa-biasa ya, orangnya tuh ya normal aja gitu loh. Nggak ada yang istilahnya nyari masalah, problematik segala macem. Emang tetap ada sebagian kecil yang kayak gitulah orangnya. Ya agak-agak gitu. Problematik. Ya, tapi itu ya expected lah, emang di setiap komunitas tuh pasti ada gitu betul, kan. Betul. Jadi ya sebenarnya pinter-pinter lu milih orang aja sih, pilih-pilih. Istilahnya namanya lu baru kenalan kan, kadang kita karena sehobi jadi terlalu excited gitu ya. Oh ini orang sehobinya sama gua dan ngobrol nyambung. Tapi jangan lu langsung istilahnya 100% percaya dan lu langsung terbuka sama nih orang gitu, enggak. Tapi ya lu ya biasa aja, temenan aja, ngobrol aja. Tapi kedepannya kalau lu ngerasa, oh ini orang kayaknya nggak bener nih, udah nggak usah dilanjut. Ke ngobrol dan segala macamnya itu. Ya itu social skill 101 aja sih sebenarnya. Iya, makanya. Nah tapi kalau dari, sorry jadi agak balik ke pacar lo nih, Kak Kobo nih. Lucunya Kak Kobo ini sebenarnya orang yang pengen foto sama lo aja kan? Bukan lo kenal di komunitas kan? Iya, nggak kenal. Oh oke. Kan biasanya kan kalau dari komunitas kayak, ada tuh temen gue kayak satu komunitas apa namanya, penyanyi Jepang. Terus kayak mereka ketemu terus pacaran di situ. Ada tuh temen gue, lo kayaknya tahu deh orangnya. Ya gitu. Terus kalau dari, nah pas awal-awal kita agak-agak track back nih gini, dari 2022 lu baru cosplay Asta, itu lu tanpa kenal sama orang dulu, berarti kayak gue pengen mandiri dulu aja. Oh iya, gue nggak kenal cosplayer, nggak kenal komunitas segala macam, bener istilahnya gue outsider, langsung masuk nyoba cosplay aja, random aja gitu. Ingat gak tuh Asta event apa? Komifuro 2022 yang akhir tahun. Oh, ya Komifuro biasanya 2 kali ya? 2 kali setahun biasanya. Komifuro akhir 2022. Akhirnya lu bisa kenal sama orang banyak tuh karena emang lu tukeran Instagram aja, atau emang lu masuk suatu komunitas sampai sekarang, atau gimana gitu loh kalau dari lu? Mulai kenal banyak orang tuh pertama ya dari gua kenalan sama cewek gue itu, karena gua emang aslinya kan orangnya introverted banget. Dan pas gue kenal sama cewek gue itu, gue juga ya sekedar balas-balas DM, tapi gue nggak yang istilahnya tuh ngejar banget, yang harus ngechat terus segala macam itu, enggak. Siap, Jul, siap. Oke. Ya, emang gue ngechat biasa aja, dan gue juga ya karena itu lagi gue introvert, gue nggak terlalu bisa lah bikin obrolan sama orang segala macam. Nah cuman pas udah mulai sering ngobrol sama dia, akhirnya tuh kan mulai kayaknya selang 2 bulan 3 bulan lah setelah gue baru kenal sama dia itu, baru tuh ngajakin, ayo kita cosplay bareng. Udah jadian? Belum? Belum. Oh, oke. Ayo kita cosplay bareng. Oh yaudah, sekalian nih lu ketemu sama teman-teman gue. Teman-teman dia nih, si Kak Kobo nih. Iya. Oh, oke. Dan di situ baru tuh gue akhirnya kan ketemu sama dia, gue dikenalin sama teman-temannya dia. Dan ya mulailah tukar-tukar IG segala macem. Walaupun sebenarnya ya sebelumnya pas gue cosplay Asta dan Zabuza itu udah sempat tukar-tukar IG sama orang. Tapi gue cuman follow back. Udah, gue nggak pernah ngajak ngobrol segala macem, nggak pernah interaksi. Nah setelah kenal nama pacar gue ini, kenal sama teman-temannya dia, baru tuh gue mulai interaksi sedikit-sedikit sama orang-orang lain. Oke, itu kan dari komunitasnya. Maksudnya ternyata sama aja sih sebenarnya, banyak komunitas yang tidak mungkin murni 100% suci lah gitu. Maksudnya pasti ada aja orang yang ganggu. Tapi kalau misalnya kayak gitu-gitu lo nggak pernah terlibat, maksudnya kayak ini spill dikit lah. Maksudnya lu kan juga kadang suka ngeluh gitu loh ke gua gitu. Orang-orang ini yang kita tidak perlu sebut namanya ya. Bahkan gua nggak tahu siapa gitu maksudnya. Lu nggak pernah terlibat kayak marahin, negor langsung atau? Enggak, kalau terlibat sih gua nggak. Emang biasa tuh kalau gua ngeliat ada drama, gua sebagai istilahnya perspektif dari luar, gua langsung ngindarin. Kayak cukup tahu lah gitu kan. Dan kalaupun sampai gua istilahnya terlibat, walaupun secara nggak langsung nih, misalkan teman gua atau mutual gua nih ada yang terlibat sama drama ini. Nah, iya. Dan secara nggak langsung kan gue ada gimana ketertarikannya juga ke situ. Iya, lu masih masukan lah misalnya. Dan gue di situ biasanya tuh kalau emang guanya bisa ngindar, gue lebih milih ngindar. Kalau guanya emang nggak bisa ngindar total, kayak gue istilahnya gue kacangin aja gitu loh. Kayak gimana caranya ini biar cepat selesai, biar nggak usah lah pakai drama-dramaan, nggak penting banget gitu kan. Ya udah ini
oh masalahnya begini, yaudah biar cepat selesai gimana? Oh ya udah begini aja, begini. Oke beres, lu udah nggak usah istilahnya dilanjut lagi masalahnya, udah lu nggak usah interaksi sama orang itu lagi, nggak usah dibahas lagi gitu kan. Menurut gue sih gitu aja. Oke, berarti ya. Tapi kalau dari lu pribadi nggak pernah bermasalah gimana sama orang-orang yang cosplay kan? Enggak. Jauh ini gue nggak ada masalah ya. Pertama itu tadi yang gue bilang gue introvert, jadi secara nggak langsung gue jadi terlindungin juga sama drama-drama begitu, karena gue jarang interaksi sama orang kan. Oke. Itu tadi kita udah ngomongin tentang komunitas. Nah, komunitas kan juga ada, ya maksudnya ada cosplayer lain juga gitu loh. Kalau dari lu pribadi, lu ada nggak sih cosplayer favorit yang gini aja, sesimpel kayak ini orang keren, sesimpel itu ya. Tapi kalau misalnya lu ada nilai lain juga boleh. Ada nggak sih panutan lu mungkin? Kalau yang satu sih yang menurut gue ini orang keren banget nih, gue bener kayak gue nge-follow dan gue suka dari konten mereka, itu namanya Echo Cosplay. Orang Indo? Orang Indonesia. Oke. Dia itu di IG-nya emang dia suka sharing tips-tips cosplay itu gimana, bikin kostum tuh gimana. Oh, emang konten kreator. Iya, konten kreator dia. Dan selain konten kreator, dia juga tuh emang cosplay di Indonesia tuh udah lama banget. Oke. Iya, dan mungkin istilahnya kita tuh masih SD, dia tuh udah cosplay. Dan gue juga emang sempet dulu tuh pas SD kelas berapa ya? Kayak kelas 6 atau kelas berapa? Itu kakak gue nunjukin video kompetisi cosplay dari luar negeri. Nah pas kakak gue nunjukin ke gue, kakak gue bilang, ini kompetisi di luar negeri, internasional. Tapi yang lagi cosplay ini orang Indonesia. Oh, itu pas lu SD ya? Iya, pas gue SD. Gue, wah keren banget gitu kan orang Indonesia. Cosplay sampai kompetisi di luar negeri. Dan karakter yang dia cosplayin pun tuh dari game namanya .hack. Itu gue main gamenya juga, gue juga suka banget gamenya. Dan gue mulai tertarik tuh akhirnya dari situ kan, gue mulai nyari tahu, nih cosplay itu apa sih? Nih karakternya dia, istilah karakter dari game, bisa loh dia bikin kostum segala macam sampai mirip kayak karakter gamenya. Dan secara kebetulan video orang cosplay itu si Kak Echo itu sendiri. Makanya gue pas sekarang lihat kayak gue ngeliat IG-nya kan, gue baru ketemu belakangan ini kan pas gue mulai masuk cosplay, gue lihat si Kak Echo itu ya. Echo ini yang dulu gue masih SD ngeliat video dia kompetisi di luar negeri. Makanya gue keren banget nih orang gitu loh kan, dari dulu sampai sekarang cosplaynya masih aktif terus dan udah banyak prestasinya, dan dia juga banyak sharing tips gitu kan, istilahnya nggak pelit ilmu gitu loh. Iya. Berarti si Kak Echo ini consider salah satu cosplayer legend lah ya, karena iya, kan bisa dari dibilang. SD ya, maksudnya kan kita seumuran ya, 2012 lah ya, udah lama banget berarti dia. Banget. Dan itu kostum-kostum yang menurut lu ribet juga nggak Kak Echo itu? Ribet banget. Lu kalau ngeliat video itu ribet banget. Apalagi dia emang, gue liat dia sering cosplay karakter game ya. Karakter game tuh dibandingin kayak anime atau film biasanya lebih ribet karakter game. Oke, tadi kita udah ngomongin tentang komunitas, abis ini kita mau lanjut juga ke segmen 4, yaitu ngomongin mungkin lo ada karakter yang pengen lo cosplayin siapa aja, dan mungkin lo mau ngasih pesan-pesan juga buat para cosplayer di luar sana dari lo sendiri. Tapi ada yang mau lewat lagi. Oke. Kalau gitu, Ultimates, jangan kemana-mana, tetap di Ulik Tipis. Kembali lagi di Ultimates, masih ngobrolin tentang cosplay bersama teman gue yaitu Joe, seorang cosplayer yang sebenarnya non-profit ya jatuhnya. Non-profit, ya. Karena buat memang senang-senang aja. Untuk have fun. Tapi lo bakal ada rencana nggak sih kayak pengen gue coba deh kayaknya nih peruntungan di cosplay ini, atau emang kayak nggak mau? Kalau sejauh ini gue malah kepikiran tuh bukan nyari untung dari cosplay, malah gue kan ke event-event suka, ya misal Komifuro gitu ya, dia kan banyak booth-booth orang jualan, mereka jualan fan art atau bikin karya original. Gue malah kepikiran tuh nyari sampingan dari situ malah. Ya, bikin fan art original ya? Bikin poster, bikin komik lah. Desain. Oh, berarti lu juga bisa gambar? Bisa. Emang gue basicnya sebelum cosplay tuh dari desain, dari gambar. Dari gambar-gambar dulu ya? Makanya gue ya, walaupun gue tetap istilahnya tuh hobi utama cosplay, gue nggak kepikiran nyari profit di sini. Karena menurut gue lebih susah juga sih nyari profit di cosplay itu. Oh, lebih susah justru ya? Menurut gue lebih susah. Menurut lu lebih susah ya? Karena nggak tahu, sebenarnya jujur gue juga nggak tahu sih. Yang dilihat dari ini ini kan apa namanya, menyudutkan, bukan ya? Maksudnya gimana cara lu tahu, gue untung nih di cosplay, itu kan semua hoki-hokian nggak sih? Maksudnya tergantung lu kayak gimana presentasinya, visual dong kalau cosplay kan. Visual, umumnya.
gitu loh. Ini bukan menyudutkan, lagi-lagi. Maksudnya buat teman-teman Ultimates yang emang cosplayer dan menghasilkan sih ya bagus ya. Bagus. Gitu loh. Tapi maksudnya lu tidak terlalu dalam cosplay lu tidak terlalu menyita waktu lu dalam hidup atau bekerja kan? Enggak sih, karena ya gue bilang itu gue cosplay nggak begitu sering. Oke, paling setahun lu biasanya berapa event? Setahun, kalau pas dulu 2023, baru setelah jadian sama pacar gue itu cukup sering tuh, setahun bisa mungkin belasan sampai 20-an kali. Banyak sih. Iya. Tapi kalau setelah itu 2024, pas kita udah istilahnya udah lewat honeymoon phase-nya nih, udah mulai bosen lah kan itu. Iya. Itu paling cosplay kayak sebulan sekali, atau mungkin kadang 2 bulan sekali, jarang-jarang. Kalau sekarang fase lu lagi bosen kah atau mau mulai balik lagi kah? Sebenarnya nggak bosen, tapi lebih ke pilih-pilih event aja gitu. Gue nyari event yang event-event gede aja. Contoh ya Komifuro. Komifuro tuh gede. AFID gede, Comic-Con gede. Gue nyari event yang gede. Tapi kan orang-orang bilang Comic-Con tuh bukan buat Jepangan, buat Western. Gimana tanggapan lu? Sebenarnya nggak masalah. Kayak istilahnya Komifuro itu bukan event di Jepangan, bukan event Western. Tapi itu event buat merchant, buat orang jualan, buat komunitas jualan, namanya Comic Frontier. Emang tujuan awalnya tuh ya buat jualan utamanya komik. Ikutin di Jepang namanya Comic Market. Itu biasa orang jual dojin, karya-karya bikinan mereka sendiri, kayak gitu. Jadi kayak istilah kalau kata orang, AFA itu khusus buat anime, nggak boleh Western. Comic-Con khusus Western, nggak masalah, sebenarnya nggak penting juga. Dan kalau lu ngelihat di luar negeri pun, kayak mau itu di Jepang atau di Barat, kayak di Amerika, mereka tuh nggak ada yang ngepeduliin masalah kayak gitu. Kayak lu datang ke AFA, cosplaynya gue misalkan, gue cosplay jadi Superman, ya nggak masalah, biasa aja orang. Atau lu datang ke Comic-Con, gue cosplay jadi Naruto, ya nggak masalah juga. Emang tujuannya kita buat have fun aja, buat senang-senang. Misalkan gue mau cosplay karakter Genshin Impact gitu, dia kan game dari Cina. Masa gue harus nyari event Cina dulu? Nggak mungkin juga. Oke. Itu pendapat lo tentang, karena kan banyak juga ya rame orang ngomongin gitu loh. Gue sempat lewat di TL gue lah. Comic-Con tuh buat Western gitu. Kalau mau ke Jepangan ya udah Komifuro, AFID, itu kan sesuai namanya, anime Comic Frontier gitu. Comic Frontier ya. Sedangkan Comic-Con ya apa kayak Power Rangers, Superman kayak gitu-gitu. Padahal Power Rangers-nya Jepang gitu. Gue sampai lupa juga gitu loh. Oke, tadi udah ngomongin tentang event. Mungkin sebenarnya pas kita rekaman ini udah agak jauh sih, pas udah rilis ini ya. Tapi ada nggak sih event terdekat yang pengen lu coba? Terus lu pengen coba datengin ya, maksudnya. Dan lu pengen cosplay apa di situ, di event tersebut? Kalau yang terdekat dari sekarang ini, itu sebenarnya akhir minggu ini sih, weekend ini ada namanya Illuminar. Itu dia lebih ke ini sebenarnya sih, bukan buat cosplay. Dia tuh kayak istilahnya role play. Dia itu temanya medieval, abad pertengahan. LARP ya? LARPing, iya betul. Nah cuman emang karena walaupun dia emang event buat LARPing segala macem, tapi kan dia tuh masih ngizinin cosplay. Yang penting asalkan temanya tuh medieval. Maka yang gue bahas juga tadi, gue pengen cosplay, gue lagi nyoba bikin sekarang nih cosplay Dovahkiin dari game Skyrim. Karena temanya medieval juga. Coba deh, gue pengen nanya, yang lu kirim di grup bukan? Yang lu tanya ke salah satu teman kita yang namanya Razi itu, kayak lu mau gue bikinin nggak? Itu bukan? Kalau itu eventnya sama, tapi itu yang mau gue bikin beda kostum. Beda kostum. Oke. Berarti lu bikin multiple kostum dong? Untuk event, apa namanya tadi? Illuminar. Iya. Tapi itu pun bukan gue bikin dari nol, makanya gue masih bisa mau bikinin buat orang mau ngebantu teman juga. Karena nggak full gue bikin dari nol, ngejahit segala macem, nggak. Yang akan lu pakai di Illuminar adalah si Dovahkiin ini nanti. Kemungkinan kalau sempat ya. Oh, berarti belum mulai. Belum selesai. Nggak, udah mulai. Oh, belum selesai. Tapi belum selesai. Sedangkan eventnya akhir pekan weekend ini. Iya. Karena emang kebetulan guanya juga ya ada kesibukan kerjaan juga. Jadi nggak bisa full seharian bikin kostum juga gitu. Kalau misalnya kagak jadi bagaimana ntar? Misalnya belum kelar nih. Gue tetap datang ke event itu, tapi kan emang jadi NPC ya udah? Enggak, gue tetap pakai kostum, tapi kostum medieval biasa aja. Oke. Sedangkan tuh sudah menjanjikan salah satu teman kita itu untuk bikin armor itu. Nah, dianya cancel kebetulan. Cancel. Pantesan. Oke. Itulah Illuminar ya. Yang mungkin pas Ulti ini rilis sudah ada foto dia lagi di situ nih harusnya ya. Gitu loh. Iya, fingers crossed udah jadi cosplay Dovahkiin. Iya, amin lah ya jadi Dovahkiin ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal rencana juga, kan orang-orang sering menyebutin namanya cosplan alias cosplay plan ya. Iya, plan. Nggak sih cosplay plan ya. Ada nggak sih gitu selain Dovahkiin yang pengen lu coba, yang mungkin
ada nggak sih yang kayak ultimate lu, kayak ini akhir masih gimana ngomongnya? Final boss lu lah, gitu loh. Final boss untuk lu bikin cosplaynya, lu coba actingnya gitu. Kalau yang lagi gue siapin saat ini yang utama ya, itu ya tadi Dovahkiin dari Skyrim. Yang kedua tuh namanya Shulk dari game Xenoblade Chronicles. Nah cuman kalau yang benar-benar gue pengen banget nih ya, yang ultimate yang paling gue pengen itu Haseo dari game .hack. Balik lagi ke yang tadi kita ngebahas tentang cosplayer Kak Echou. Karena dia tuh dulu juga emang cosplaynya sebagai Haseo itu. Ini Haseo? Nah yang itu. Tapi gue versi yang keduanya. Ini? Bukan. Ini? Bukan. Aduh. Dia banyak versinya emang. Oh ini. Bukan juga. Bukan juga. Tulisnya second form gitu. Ini? Nah yang itu. Ini. Oh iya karena ada pedang besarnya juga. Yang bikin gue menarik pertama emang gue suka banget gamenya. Gue udah replay berapa kali dari masih kecil. Dan yang kedua gue emang suka karakter yang pedang-pedang gede. Tapi ini pedang gedenya berduri-duri yang dimana banyak banget aksennya gitu. Iya makanya kan sekarang ini gue belum kepikiran. Lu belum berani juga. Berani bikin juga. Makanya cuman yang paling gue pengen suatu saat nanti kalau gue udah bisa bikin kostum yang macam-macam, gue pengen cosplay kayak gitu. Oke, itu iya ultimate-nya lu ya dalam hal pedang itu ya. At the same time juga itu game tersebut dan karakter tersebut memorable juga buat lu. Memorable, game-nya memorable dan maksudnya game RPG dia. Dia aslinya game PS2 itu. Oh, game PS2. Dulu lu main PS2? Di PS2 dan sempat rilis remasternya di PC, gue main juga di PC. Oh, oke. Si Haseo itu ya. Udah nanti kita doakan saja biar lu ada waktu sih lebih tepatnya. Waktu buat belajar bikin kostum. Untuk belajar bikin ya. Oke, tapi lu udah searching juga tentang si Haseo ini gitu? Udah. Gue udah banyak referensi kostumnya, pedangnya. Gue udah nyimpen referensinya. Cuman gue belum berani gerak buat bikinnya aja. Untuk bikin ya. Karena beresiko juga nggak sih? Maksudnya kan... Iya, istilah modalnya udah gede. Iya, modal udah gede gitu loh. Udah aman nih, baru lu berani si Haseo ini. Kan tadi gue lihat juga di project ada semacam tato-tato warna merahnya juga kan. Gitu loh. Oke. Nah, Jul, mungkin... terakhir kali deh tuh buat para ultimates juga mungkin cosplayer yang sebenarnya lu juga ya gue bukan ini sih tapi kan banyak nih cosplayer juga yang besar lah gitu yang namanya besar. Tapi kalau dari lu ada nggak sih pesan buat para orang-orang cosplayer yang di luar sana mungkin ingin nyoba kayak lu kan juga jatuhnya masih nyoba dong. Nyoba ya. Newbie lah. Masih newbie gue. Newbie. Nah ada nggak pesan untuk ultimates? Pesan ya sebenarnya kalau emang penasaran atau tertarik mulai coba aja cosplay, nggak perlu khawatir kayak oh gue nggak bisa bikin kostum, nggak bisa begini gimana. Gampang, lu nyari rental aja sekarang udah banyak. Kalau mungkin ada duit lebih dan emang lu suka banget karakternya, lu bisa beli, nyari di online shop juga banyak. Dan kalau urusan kayak bagus jelek itu nggak penting sih kalau buat awal-awal, karena yang gue bilang itu tadi namanya cosplay itu buat senang-senang doang. Kecuali kalau lu ikut kompetisi, dan nggak mungkin kan lu baru mulai cosplay langsung ikut kompetisi. Jadi kayak nggak perlu terlalu takut mikir orang, ntar gue dijudge lah, ntar ada yang ngomong gimana-gimana, ya itu pasti ada. Di semua hobi, semua komunitas tuh pasti ada. Tapi itu sebagian kecil, lu nggak usah terlalu takut lah gitu. Dan nggak perlu mikirin. Intinya lu mulai dulu aja, hasilnya bagus atau enggak, itu nggak penting. Yang penting lu senang atau enggak. Kalau lu senang ya udah lu selesai, itu udah berhasil gitu loh. Oke, itu ya pesan dari lo ya. Oke, paling untuk Ulti hari ini itu aja, terima kasih. Oke, thank you. Jul sudah datang buat Ultimates yang penasaran sama Instagramnya Ijul. Bener ini apa ya? Ijul. Datengin aja di jul.full ya. Jul.full di Instagram, nanti gue kasih juga username di bawah. Dan beberapa foto bakal ada di Ulti ini juga biar jadi bukti konkret. Ya udah kalau gitu Jul, gue izin tutup dulu. Terima kasih Ijul sudah datang ke Ultimates dan Ultimates sudah nonton Ulti kali ini. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya yang teaser dikit kali ya. Kan ada lu juga kan, Bro. Oh iya. Ya udah, terima kasih Ultimates. Kita ketemu lagi di Ulti selanjutnya. Dadah. Dadah.